Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wartawan dari majalah sekolah SI Ma'arif Gunung Tinggi hendak mewawancarai Bapak Khalid As'adi selaku pimpinan Basnas Kabupaten Magelang. Apa itu kepanjangan dari Basnas, Pak? Basnas itu kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional, lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, yang mengumpulkan, yang mendistribusikan, juga mentasrifkan. Basnas itu dibentuk oleh kepala daerah setempat. Misal kalau di Magelang SK-nya dari Bapak Bupati, kalau di provinsi SK Basnas dari Pak Gubernur, kalau RI SK-nya dari Bapak Presiden. Ya. Terus satu lagi. Sudah berapa lama Bapak bertugas di sini dan sejak kapan? Ya, saya di Basnas sudah hampir 6 tahun. Ini periode saya yang kedua. Saya di Basnas mulai tahun 2019, berakhir 2024. Dan untuk kedua kalinya saya dipercaya di Basnas mulai tahun 2024 ini sampai nanti 2029. Jadi periode kepemimpinan Basnas selama 5 tahun. Nanti 5 tahun ada seleksi, pansel, dan ada pimpinan atau pengurus yang baru lagi. Itu. Apa saja kegiatan dan tugas Basnas itu? Ya, seperti tadi kami sampaikan, tugas Basnas adalah mengelola zakat. Kami di Basnas Kabupaten Magelang mengelola zakat khususnya dana ASN, aparatur sipil negara atau dulu dikenal dengan PNS. PNS ASN itu menitipkan zakatnya kepada Basnas setiap bulan dipotong 2,5% dari hasil untuk penerimaan gaji. Apabila belum mencapai nisab senilai 85 gram, maka mengeluarkan sedekah. Jadi kami mengumpulkan zakat, juga mendistribusikan itu apa untuk diberikan kepada asnaf 8 yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, gharib, sabilah, musabil, malah, dan itu asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau di Indonesia tidak ada asnaf itu. Jadi tugas kami di sini mengelola zakat, dari pengumpulan juga pendistribusian dan pendayagunaan. Kalau pendistribusian itu untuk konsumtif membantu fakir miskin yang membutuhkan untuk keperluan sehari. Kalau pendayagunaan itu untuk modal usaha. Jadi dananya itu dikembangkan untuk usaha, tidak untuk konsumtif. Itu mas. Kalau Bansos itu laporan pertanggungjawabannya kepada siapa? Ya, Basnas itu laporan pertanggungjawabannya kepada pimpinan daerah setingkatnya. Kalau kita di Kabupaten Magelang, kita wajib lapor kepada Bapak Bupati melalui Bapak Kesra. Setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun 12 bulan kita melaporkan pengelolaan zakat, baik itu pengumpulan dapat berapa, untuk pendayagunaan, pendistribusian itu berapa yang dikeluarkan, ada berapa mustahik yang menerima zakat, ada berapa muzaki yang telah membayar zakat. Tempat Basnas Kabupaten Magelang setiap 1, 2, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan kita lapor kepada Bapak. Apa motivasi yang mendorong Bapak untuk mau bertugas sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Magelang? Motivasi yang pertama, saya niat untuk beribadah. Karena Basnas itu lembaga non-profit, kita tidak mengambil untung, juga tidak mencari untung. Jadi saya punya di Basnas itu kok sampai selama 6 tahun kami niat beribadah, juga untuk niat membantu mereka yang membutuhkan, juga untuk menyelamatkan para muzaki. Karena yang berhak membayar zakat kok tidak membayar zakat, nanti ada konsekuensinya. Jadi motivasi kami tetap beribadah untuk menjunjung tinggi ataupun untuk
Oh iya, supaya nanti hasil itu bisa transparan, kita lapor juga selalu tepat waktu dan sebagainya. Apakah bertugas menjadi pimpinan ini merupakan cita-cita sejak kecil? Jika tidak, apa cita-cita Bapak itu sewaktu kecil? Ya, kami terutama saya di Basnas bukan menjadi cita-cita. Sejak kecil kami tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi pengurus Basnas. Dan cita-cita saya dari kecil dulu ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika ada tawaran di Basnas, saya bersedia karena memang di Basnas itu niatnya beribadah untuk memanfaatkan diri, memanfaatkan kita supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena di Basnas itu niatnya juga beribadah dan beramal. Di mana saja pendidikan Bapak dari SD sampai menjadi pimpinan Basnas? Ya, kami di MI, MI-nya sama MI Ma'arif. Dan saya dari MI Ma'arif di Ngajak, terus MTS-nya di Borobudur, kemudian di MAN, Madrasah Kalian itu di Temanggung. Saya cuma sampai di jenjang SLTA dari MI, MTS dan Madrasah Kalian. Dan harapnya mungkin adik-adik dari MI Gunung Kering ada yang menjadi pimpinan Basnas di masa yang akan datang. Apa peran ayah juga ibunya Pak Khalid sehingga Pak Khalid bisa sukses menjadi pimpinan Basnas ini? Ya, yang terpenting doa dari orang tua. Karena kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doa orang tua. Orang tua yang selalu mendoakan, memberikan bimbingan, motivasi sesuai dengan ajaran Islam yang kita anut, ini menjadikan semua anak yang sekarang berhasil tidak lepas dari doa orang tua, terutama ayah ibu yang begitu gigih, yang begitu semangat memberikan masukan, memberikan ilmu dan sebagainya, mendidik dan sebagainya. Jadi bisa seperti ini. Jadi saya di sini bukan karena saya pintar, bukan saya kuasa atau mampu, tapi karena doa dari orang tua juga mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih hambatan bertugas di sini itu? Ya, di sini kan kita tugasnya itu bekerja juga beramal. Hambatannya mungkin hanya yang sudah wajib zakat tapi belum mau membayar zakat, misalnya ASN atau PNS pegawai negeri yang sudah mencapai nisab, ada juga yang belum membayar zakat. Nah, ini tantangan kita supaya mereka yang belum membayar zakat tapi sudah mencapai nisab bisa membayar zakat. Menurut Bapak, gimana pandangannya terhadap orang yang belum sadar untuk membayar zakat? Ya, sebenarnya semua orang Islam wajib untuk membayar zakat karena zakat termasuk rukun Islam. Rukun Islam, zakat termasuk rukun Islam. Orang yang belum mau membayar zakat padahal dia sudah mampu, sudah mencapai nisab, berarti rukun Islamnya kurang karena tidak membayar zakat. Orang-orang yang belum mau membayar zakat kita sadarkan, kita kasih motivasi, edukasi supaya nanti mereka bisa atau mau membayar zakat. Karena zakat adalah kewajiban setiap orang Islam. Kalau hukumnya kurang, nanti Islamnya juga kurang sempurna. Terus bagaimana caranya agar masyarakat mau membayar zakat? Nah, kita memperbanyak sosialisasi ke masjid-masjid, ke musola, ke kantor-kantor, instansi pemerintah. Kita sosialisasi khususnya bagi yang beragama Islam. Kalau zakat itu hukumnya wajib dan setiap yang sudah mencapai nisab wajib untuk membayar zakat. Kita juga berikan ancaman-ancaman. Misalnya orang yang tidak mau membayar zakat besoknya akan dimasukkan ke dalam
Ya, seperti kita sampaikan supaya mereka yang belum mau membayar zakat menjadi sadar, oh berarti zakat itu kewajiban. Juga mau berterima kasih kepada orang yang sudah mengingatkan. Terus hasil pengumpulan zakat ini biasanya berapa per tahun dan digunakan untuk apa? Ya, pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Magelang selama periode yang kemarin itu masih fluktuatif, ada naik ada turunnya. Rata-rata satu tahun kalau 2019 itu 2,4 miliar, 2 miliar 400 juta, kemudian naik 2 miliar 600 juta, dan di tahun 2022 naik lagi mencapai 5,9, sampai di tahun 2020 kemarin turun lagi 5 miliar 200 juta, dan ini diberikan atau ditasarufkan untuk mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya. Ada program-program dari Basnas, ada Magelang Beriman, Magelang Simpatik, jadi Magelang Berdikari. Kita membantu fakir miskin yang bukan modal kurang, tapi dia mau berusaha, kita berikan modal. Kalau perlu alat, kita juga memberikan alat. Kemarin kita memberikan alat untuk usaha ZT. ZT itu jualan es, jualan teh. Kita kasih modal, kita kasih alat sampai kapsuler itu kita kasih juga. Terus kita ngasih alat untuk penjual cilok, dibuatkan gerobak, terus dikasih modal usaha, dikasih bimbingan. Ini untuk apa? Untuk memberdayakan supaya mereka yang masih produktif bisa menggunakan atau bisa melanjutkan usahanya dan tidak berhenti di tengah jalan. Ini untuk kegiatan Basnas selama ini, juga untuk membantu anak sekolah. Misalnya dia mempunyai keunggulan, pinter, tapi biaya tidak ada, kita beri beasiswa. Ataupun juga apabila misal sudah lulus mau ngambil ijazah kok tidak bisa, ya kita juga membantu namanya hutan pendidikan supaya nanti bisa diambil ijazahnya dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada berapa orang yang bertugas dan kerja di kantor di sini? Ya. Saat ini ada 15 orang. 15 orang itu yang 5 unsur komisioner. Komisioner apa? Unsur pimpinan. Unsur pimpinan dari 1 ketua, 4 orang wakil. Wakil 1, 2, 3, dan 4. Wakil 1 mengurusi pengumpulan. Wakil 2 mengurusi pendistribusian. Wakil 3 mengurusi keuangan. Uang masuk berapa, yang keluar berapa. Wakil 4 mengurusi SDM. SDM yang berhubungan dengan para karyawan, kebutuhan setiap bulan apa, itu wakil ketua 4. Dan yang 5 itu yang 10 itu staff. Staff ini yang bisa terima senang-senangnya, itu yang setiap hari di sini mengurusi administrasi, mengurusi surat keluar masuk, mengurusi ada orang yang datang langsung ke sini untuk membayar zakatnya. Dan itu ada 15 orang, semua amil. Amil itu orang yang mengumpulkan atau mengelola zakat. Apa saja larangan ketika bekerja di sini? Nah, larangan yang pasti kita harus amanah, harus amanah. Kita tidak boleh menggunakan atau bekerja di luar syarat yang kita. Misalnya kita dalam mendistribusikan zakat harus sesuai dengan syarat Islam, karena ada undang-undang nomor 23 tahun 2011, kalau dari pengurus Basnas kami tidak mendistribusikan zakat sesuai syarat Islam, nanti ada hukuman pidana, ada hukuman penjara. Jadi kita harus bekerja, harus bertindak sesuai syariat Islam, tidak boleh melanggar syariat. Semua harus kita laksanakan sesuai dengan amanah. Jadi dalam bekerja kita ada 3A: aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i dalam
zakat harus sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang diberikan dari siapa yang wajib, aman regulasi harus aman sesuai dengan hukum. Karena yang diurus itu masalah harta uang, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harus aman. Yang keempat, aman NKRI. Zakat yang kita kumpulkan harus untuk kepentingan negara Republik Indonesia, tidak boleh untuk makan atau untuk hal-hal yang dilarang oleh negara. Jadi semua harus bekerja dengan syar'i dengan ketentuan hukum yang ada. Apa yang bisa dilakukan anak-anak terhadap Basnas ini? Nah, dengan kami kesini bisa mengetahui apa itu Basnas yang tadi belum tahu apa kewajiban Basnas, yang tadi belum tahu tugas-tugas apa yang diurusi, seperti sekarang ini belajar untuk mengetahui apa itu Basnas. Jadi kalau mungkin sudah dewasa, panjenengan bisa menjadi pengurus Basnas, sudah tahu apa kewajibannya, apa tugas-tugasnya. Kami menyambut gembira anak-anak bisa hadir atau Basnas ini bersama-sama kita belajar. Karena yang namanya belajar dari manapun itu harus kita raih. Walaupun hanya satu huruf itu harus kita raih. Jangan sampai anak-anak menjadi pemalas. Karena pemalas adalah menghambat dari cita-cita. Apa cita-cita dan harapan Bapak terhadap Basnas 25 tahun ke depan? Ya, untuk 25 tahun ke depan kami punya cita-cita dalam hal satu, pemasukan harus lebih banyak, harus meningkat. Kemudian SDM yang ada di sini juga harus ditingkatkan. Siapa tahu dengan 25 tahun lagi bisa menjadi pengurus Basnas dari MPIM, dari Gunung Kering, pengurus Basnas Mas Mitra. Tidak apa-apa, ini harapan kami karena kami di sini tidak selamanya. Kalau kami mungkin 5 tahun lagi selesai, kalau para staf mungkin setelah masa pensiun sudah selesai, dan itu nanti diganti oleh jenengan dan itu nanti bekerja secara profesional dalam mengurusi zakat dalam bidang perzakat. Karena apa? Kalau ke depan 25 tahun yang akan mungkin sudah mencapai Indonesia emas. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, panjenengan mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih muda, ini ditingkatkan dalam belajarnya. Untuk perkara nanti siapa tahu 25 tahun yang akan ada yang menjadi pengurus Basnas. Siapa tokoh pahlawan yang menjadi idola Bapak dan kenapa? Ya, pahlawan idola saya Jenderal Sudirman. Kenapa? Dalam kondisi apapun beliau masih mau berjuang. Bahkan beliau tidak bisa berjalan ditanggung, tapi semangat perjuangannya tidak pernah kendor. Walaupun saat ini tetap memimpin pergerakan melawan penjajah. Jangan sampai kita nanti dalam hal utama sudah menjadi seorang pemimpin ada hal-hal sedikit saja sudah malas untuk berjuang, sudah malas untuk berusaha. Jadi dalam kondisi apapun kita harus berjuang, berusaha untuk kepentingan negara dan kepentingan agama. Bapak Jenderal Besar Sudirman, walaupun kondisinya bukan orang sedikit, masih mau berjuang, masih mau memimpin para pejuang. Itulah yang menjadi motivasi. Jadi selama kita bekerja, selama kita mampu, harus kita kerjakan dengan baik dan jangan menunda pekerjaan apa yang bisa dikerjakan hari ini kok ditunda sampai besok. Dengan punya PR hari ini bisa kerjakan hari ini, jangan sampai ditunda sampai besok. Kenapa? Kita tidak tahu besok itu akan bagaimana. Begitu. Saran untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Kering apa Pak? Ya, yang satu belajar dengan langsung.
pertama belajar yang rajin, semua ilmu yang didapat dari anak-anak sekalian diamalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan akan tidak berguna. Kemudian yang kedua, tetap taat dan patuh kepada orang tua, taat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Karena orang tua itu tiga, satu orang tua yang melahirkan kita, kedua orang tua yang mendidik kita, tiga orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita. Orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kandung melahirkan. Orang tua yang mengajar kita, bapak ibu guru, termasuk orang tua harus dihargai, dihormati. Dan yang ketiga, orang tua yang berikan anaknya kepada dia itu mereka besok, nggak usah dipikir mas, untuk semua nggak usah dipikir. Maka jangan masih kecil, jangan pacaran. Yang penting belajar. Kenapa orang yang pintar, orang yang pandai pasti akan banyak yang mencari. Itu nggak usah dicari. Kalau punya ilmu, harta datang sendiri. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya atas nama pribadi keluarga besar Kasih mengucapkan terima kasih kehadiran adik-adik sekalian. Kita saling berbagi ilmu supaya kita dapat pada pagi hari ini menjadi bekal kita nanti, bekal Pancasila dalam menyusun masa depan yang lebih panjang, masa depan yang lebih luas lagi. Ya kita belum menengok ke belakang untuk introspeksi diri, menambah kekurangan atau untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna. Mungkin ini yang bisa kami aturkan, kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.